Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini Kamis 23 Desember tahun 2021. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Kitab Nabi Yesaya pasal 12 ayat 2. Demikian bunyinya. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Idama debatado hatuauku, ibana huhaposi, jadi dang babia rau. Ai Tuhan Jehovah doha gogo oku, dohot puji-puji aku, dohot menjadi hatuaun diau. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sukacita merupakan bagian dari hidup kita. Walaupun kita pernah mengalami duka, kepahitan, kegetiran, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus mengakui bahwa sukacita adalah bagian hidup kita masing-masing. Tentu ketika kita mengalami sukacita, sangat kecil kemungkinan didiamkan dan dinikmati sendiri. Pastilah ada luapan atau ungkapan sukacita tersebut. Sehingga ketika mengungkapkan sukacita akan menjadi luapan yang tidak dapat dibendung dan mendorong kita untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Suasana demikianlah yang sedang dialami bangsa Israel. Mereka menyampaikan puji-pujian kemuliaan bagi Tuhan. Tentu, banyaklah alasan-alasan yang mereka sampaikan akan hal ini. Ungkapan yang disampaikan untuk Allah yang adil, yang sekaligus juga kasih. Bersyukur karena Allah telah menumpahkan murka-Nya. Allah telah menyelamatkan serta menghibur umat-Nya. Mereka mengakui bahwa Allah itu adil dan kasih. Murka Allah tidak serta-merta hanya untuk menghukum saja, melainkan untuk mendisiplinkan dengan kasih-Nya. Umat Tuhan merasakan bahwa Tuhan menjadi kekuatan dan keselamatan umat. Ini sebagai ungkapan kegembiraan mereka yang mereka sampaikan setelah melewati masa sukar. Allah telah menghibur umat-Nya. Mereka tetap menaikkan pujian meskipun sebenarnya mereka mengalami hukuman. Inilah sikap yang baik ketika seseorang menyadari bahwa Allah adalah tetap Allah yang baik walaupun memberikan hukuman. Allah kini dapat dilihat sebagai satu-satunya kekuatan, pengharapan, dan keselamatan. Itu sebabnya Allah mengundang umat-Nya untuk meminum air dari sumur keselamatan. Allah memberikan anugerah-Nya secara cuma-cuma. Belajar dari ungkapan syukur bangsa Israel, pemberitaan kebaikan Tuhan harus dilakukan melalui hidup yang dipenuhi dengan kegembiraan. Jika kita mengungkapkan sukacita, bukan berarti bahwa penderitaan tidak pernah menghampiri kita. Namun sebaliknya, di dalam penderitaan dan kesulitan yang kita alami, biarlah kita mampu untuk bergembira dan bersukacita. Sebab Tuhan mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera bagi kita. Khususnya ketika kita akan merayakan sukacita melalui kedatangan Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik dan murah hati, kami sungguh sangat bersyukur pada saat ini, di mana Engkau tetap menopang dan mendukung kami menjalani kehidupan sehari-hari. Tidak terhitung kebaikan-Mu dalam hidup kami. Walaupun banyak hal yang membuat kami kesulitan, tetapi kebaikan Tuhan melebihi semuanya itu. Engkaulah sumber kekuatan dan keselamatan kami. Untuk itulah kami menyampaikan doa dan nyanyian kami senantiasa. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Tetaplah mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dengan orang lain serta menghindari kerumunan. Tetaplah berpengharapan dan percayalah Tuhan akan memulihkan kita. Oras.